Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Ada dua temuan yang ingin saya konfirmasi pada kesempatan hari ini. Pertama, terkait dengan uncovered poverty. Jadi dari data DTSN yang disampaikan BPS versi 2 tahun 2026, ada 140,9 juta jiwa desil 1 sampai 5. Kemudian dari paparan Kemensos menunjukkan bahwa PBI dipatok di 96,8 juta. Kemudian data Kemenkes merujuk pada data balikan DTSN BPS dan Kemensos, PBPU Pemda sebanyak 20,5 juta jiwa. Artinya ada 116 juta penerima manfaat di desil 1 sampai 5 dan 24 juta masyarakat di desil 1 sampai 5 yang tidak dibiayai. Kalau saya breakdown per desil, contohnya desil 1, dari jumlah peserta 30,4 juta, PBI JK 27 juta, PBPU Pemda 2,3 juta. Jadi ada miss 1 juta. Sampai di desil 5, jumlah 29 juta, PBI JK 12 juta, PBPU Pemda 6,1 juta, sehingga ada 10 juta. Ada satu prinsip salus populi supreme lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi jika regulasi menghambat warga mendapatkan hak sehatnya, maka regulasi itulah yang harus kita ubah hari ini, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di atas segala aturan teknis. Dan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, pasal 14 ayat 2, PBI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Mohon konfirmasi dari BPS dan Kemensos terkait dengan masyarakat di desil 15 yang masih belum menjadi penerima PBIJK sesuai dengan paparan yang kami komparasi. Lalu kedua, terkait dengan the missing middle. Pemerintah mengklasifikasi desil 6 sebagai kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan pengeluaran per kapita. Kami coba lihat beberapa analisis antara 1,25 sampai 1,5, 1,6 sampai 1,8 juta, 1,5 sampai 1,9. Saya mohon konfirmasi dari BPS, berapa pengeluaran per kapita masyarakat yang masuk di desil 6. Kita tahu dibagi dalam 10 bagian, tapi dengan analisis itu berapa sebetulnya pengeluaran? Karena ini penting untuk mendefinisikan apakah desil 6 masuk masyarakat yang seharusnya mendapatkan PBIJK atau tidak. Karena kemiskinan bersifat dinamis. Data tahunan seringkali gagal menangkap warga yang jatuh miskin mendadak akibat PHK ataupun biaya kesehatan katastrofik. Sehingga desil 56 menjadi kategori yang berpotensi rentan terdampak akibat perubahan ekonomi. Dan saya juga ingin mempertanyakan pada kesempatan hari ini, bagaimana skema penentuan 96,8 juta penerima PBIJK yang relatif tidak berubah dalam 4 tahun terakhir. Artinya, apakah kita sudah menganalisis bahwa dibutuhkan peningkatan anggaran untuk mengcover lebih banyak masyarakat? Tentu kami memahami ada keterbatasan kuota PBA-PBN sehingga penduduk desil 46 yang mengalami penurunan kelas ekonomi tidak bisa langsung masuk tanpa adanya cleansing data di bawahnya. Dan kita juga memahami ada fiskal capacity Pemda. Tidak semua pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendanai PBPU Pemda hingga mencapai universal health coverage yang substansial bagi seluruh warganya di desil. Sehingga saya ingin menyampaikan dua usul terkait hal tersebut. Pertama, perlunya kebijakan untuk pembagian peran yang jelas antara PBIJK dengan PBPU Pemda. Bisa dengan skema cost sharing atau parsial subsidi atau segmen sharing. Misalkan disepakati desil 1-4 full di cover oleh PBIJK, desil 5-6 masuk menjadi tanggung jawab Pemda. Karena dengan skema yang ada sekarang akan ada masyarakat di desil 4-5 yang tidak masuk PBIJK dan PBU Pemda bisa lepas tangan terhadap masyarakat tersebut. Dan yang kedua, saya mengusulkan kuota anggaran buffer atau penyangga untuk PBI. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku lagi pada 96,8 juta. Kita harus mulai memikirkan dan menyiapkan anggaran cadangan sehingga ketika ada kebutuhan masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin dan membutuhkan, kita mampu memasukkan mereka sebagai penerima PBIJK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.